Angelina Sondah menjalani cuti menjelang bebas sejak awal Maret 2022 setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Angie ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 3 Februari 2012 lalu. Ia pun ditahan karena terbukti menerima suap sebesar miliar rupiah dan 1 juta. Hercule Poirot dan tangisan Angelina Sondah yang penuh arti, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sosok detektif Hercule Poirot kembali diangkat dalam Death of the Nile yang diperankan oleh Kenneth Branagh. Film ini bagi saya semakin menarik ketika Gal Gadot, si pemeran Wonder Woman itu juga ikutan main dalam film berdurasi lebih dari 2 jam itu. Tenang, saya gak akan kasih bocoran atau menyepoiler di sini supaya Ciwoders bisa menonton sendiri film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Agatha Christie itu. Cuma saran saya kalau menonton film ini perlu waktu khusus dan sebaiknya jangan disambi atau dibuat berseri. Khususnya waktu yang mengungkapkan kasus sudah dimulai dengan penyelidikan kas detektif yang dilakukan Hercule Poirot. Terus kalau mau menebak-nebak kisahnya dengan memprediksi pelaku pembunuhan dalam film ini, ya silakan saja. Asal jangan cari informasi lewat ulasan-ulasan film di Google, nanti jadi gak seru acara nontonnya. Hati-hati juga tersihir dengan pesona Emma McKee, pemeran Jacqueline atau Jackie yang menjadi sosok misterius tapi cantik dan sesekali terlihat mengesalkan sejak mendekati pertengahan sampai akhir film. Saya cukupkan sampai di sini ulasan Death of the Nile ya. Saya mau mengalihkan fokus pada bayangan seandainya sosok seperti Hercule Poirot ini beneran ada di Indonesia. Pasti akan laku keras dalam mengungkap berbagai kasus aneh bin ajaib yang selama ini terlihat sukar buat diuraikan oleh para penyidik kepolisian. Juga gagal diungkap dalam persidangan meski hukuman sudah diberikan dan terdakwa sudah menjalani hukuman sampai bebas. Salah satunya Angie Sondah, mantan putri Indonesia yang harus mendekam di balik jeruji besi karena kasus mega korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. Seperti Muhammad Nazarudin berbicara dalam acara talk show dengan host Rosiana Silalahi. Angie yang masih terlihat cantik tampak resah dan terlihat sangat berhati-hati agar jangan sampai salah bicara. Pengakuannya dalam wawancara itu yang membuat Angie menangis khususnya saat berkata, mengingat kembali apa yang dikatakan Opa, ayah Angie, saya baca Opa mengatakan bahwa saya tahu ada Master Win di situ, seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya, mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Terlebih setelah didesak oleh Rosiana kenapa Angie tidak menyebutkan dalam persidangan, Angie menyeratkan pesan yang seharusnya membangunkan naluri penyidik untuk berhasil menelisik kembali kasus besar ini. Saya takut, saya masih berpikir Keanu harus selamat, Opa harus selamat, dan kalau saya dibilang penakut, saya terima. Ungkap Angie di depan Rosiana dengan suara bergetar dan menangis. Apa yang Angie ungkapkan tampaknya sangat klise ya, seperti yang kerap kita saksikan pula di banyak film aksi atau film kungfu. Biasanya sang tokoh utama terpaksa berdiam diri atau terpaksa menuruti keinginan musuhnya karena keluarganya terancam. Barulah setelah memastikan keluarganya aman, dibuatlah perhitungan dengan musuhnya, menyeret ke penjara atau kalau perlu memburu musuhnya sampai tidak bernyawa. Cuma kita tahu bahwa Angie pasti mikir, kalau mau mengungkap kasus mega korupsi Wisma Atlet yang menyisakan bangunan mangkrak di Hambalang itu. Meski kalau dia ingat hukumannya 10 tahun penjara yang sudah dijalani, rasa ingin membalas mungkin sesekali masih muncul. Keselamatan keluarga masih menjadi prioritasnya, sehingga dia memilih menyerahkan pembalasan pada cara kerja alam semesta. Juga rentangan sang waktu yang akan memproses orang-orang yang membuatnya mendekam di penjara sejak 2012 lalu. Lama juga loh 10 tahun di penjara, dengan kondisi yang tentu berbeda jauh daripada pejabat sebagai anggota DPR selama 10 tahun. Dan kembali ke Hercule Poirot, seperti pada awal pembahasan kita, saya merindukan adanya sosok penyidik yang jeli, berani dan kalau diperlukan bisa pula berantem, guna mengusut lagi dalang di balik kasus mega korupsi pada era Presiden SBY itu. Tangisan Angie seharusnya lebih dari cukup untuk menggerakkan hati para pihak yang diberi wewenang untuk mengusut. Bila perlu duetkan nyanyian Angie dan pengakuan M. Nazarudin yang juga sempat memberi pernyataan mirip dengan Angie, di mana ia memilih diam agar keluarganya tetap aman. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui ada kemungkinan Jakarta macet lagi. Ini disebabkan ada banyaknya pelonggaran terkait terkendalinya pandemi COVID-19 di ibu kota. Kemacetan ini juga menjadi salah satu penyebab kualitas udara di Jakarta masuk 4 besar dalam kategori terburuk.
Wagub DKI malah permalukan Anies soal macet dan polusi di Jakarta. Ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Jakarta makin macet. Begitulah yang saya baca di berita. 4 tahun lalu ketika saya pergi ke Jakarta karena suatu urusan, macetnya sudah keterlaluan menurut versi saya. Begitu sumpek, sesak, padat merayap, dan yang terpenting sangat tidak cocok untuk healing. Ketika ada teman saya yang meminta saya untuk tinggal di Jakarta, saya langsung menjawab no way. Tidak pernah terbayangkan sedetik pun di pikiran saya untuk tinggal di Jakarta. Luas banget dan macet banget. Bahkan untuk liburan pun tidak cocok dengan selera saya. Dulu ada cerita lucu sewaktu saya menginap di rumah saudara saya di Jakarta Barat di sebuah komplek perumahan yang lumayan besar. Saya butuh jarum peniti. Itu sekitar 7-8 tahun yang lalu ketika marketplace masih belum marak. Ketika saya tanya di mana beli jarum peniti, dia sendiri pun tidak tahu di mana belinya. Kalau mau beli harus ke mall atau supermarket besar yang jaraknya lumayan jauh. Di kota saya tinggal semua ada, mudah didapatkan dan cepat. Di Jakarta, habiskan waktu 1 jam di jalan itu sudah biasa. Di kota saya tinggal 1 jam sudah bisa terbang kemana-mana. Saya tidak bisa bayangkan saat ini Jakarta macetnya seperti apa dengan asumsi jumlah kendaraan terus bertambah. Kita kembali ke topik sebenarnya. Dengan semakin macetnya Jakarta, kebijakan ganjil genap akan diperluas cakupannya. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Dinas Perhubungan atau Dishub sedang mempelajari rencana tersebut. Nanti Dishub akan mempelajari lagi dan pada waktunya akan diumumkan sejauh mana kebijakan ganjil genap akan diperluas, kata Riza. Menurut Riza, kemacetan terjadi karena imbas pelonggaran kegiatan setelah berstatus PPKM level 2. Dan juga kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat. Baru-baru ini Jakarta kembali dinobatkan sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut situs IQR, pada Kamis Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index atau AQI di Jakarta berada di level 166 AQI US atau peringkat 4 dunia untuk kategori polusi udara terburuk. Peringkat pertama dipegang oleh New Delhi, India dengan AQI 191. Peringkat kedua dan ketiga dipegang oleh Karachi dan Lahore di Pakistan dengan AQI 174 dan 168. Peringkat kelima ditempati Wuhan dengan AQI 163. Jakarta macet dan kualitas udara buruk bukanlah hal yang mengherankan. Tapi sebulan yang lalu ada sebuah hal yang lucu. Anies memamerkan prestasi dapat menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Anies menyebutkan transformasi menjadi faktor kunci membaiknya tingkat kemacetan dan polusi Jakarta di antara kota-kota besar dunia selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2017.